Selama ini banyak Masin Farm itu dilaporkan ke BKSDA, terutama yang berkaitan dengan perizinan. Masin Farm dilaporkan itu mungkin hampir 10 kali dan kita bolak-balik digerebek. Hewan alam itu ketika kita memposisikan mereka dengan sangat baik, kita akan mendapatkan manfaat yang sangat baik. Itu semua hukum alam. Kita tidak bisa menentang atau bertolak belakang dengan hukum alam. Jadi jangan dipaksakan sesuatu yang tidak semestinya. Kalau kita ingin dapat hasil yang bagus, ya kita juga harus melakukan hal-hal yang bagus. Itu sudah hukum. Bahkan ketika kita apes, kita bisa digerebek dan dipenjara. Yang rugi akhirnya anak-anak istri kita di rumah. Gara-gara hanya hobi nggak seberapa, kita masuk bui, kita harus bayar denda, orang rumah terbengkalai, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan buat kita semua. Nama saya Langgoso Aswin Putra. Saya adalah pemilik dari Mahaswin Farm yang terletak di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Mahaswin Farm ini adalah salah satu penangkaran hewan-hewan eksklusif terbesar di Indonesia, terutama burung unta atau ostrich. Mahaswin Farm berdiri itu karena ketidakjelasan ekonomi sebenarnya. Jadi kami berangkat itu bukan karena kesadaran bahwa kami mengerti dan mampu di bidang ini. Mahaswin Farm berdiri karena kami merantau dari Jawa Timur. Waktu itu kami menikah di Bali, setelah menikah kita hijrah ke Yogyakarta dan kita butuh sandang pangan di sini. Kita butuh untuk bisa bertahan hidup, semua kita kerjakan. Jadi tukang ojek, menjual barang-barang elektronik di pinggir jalan, asisten tukang bakso dan sebagainya, hanya untuk bertahan hidup di Yogyakarta. Hingga sampai satu ketika kita melihat ada satu hewan namanya ayam Polandia yang itu kok unik tapi buat saya mahal saat itu. Harganya 25.000, saya nggak mampu beli tapi kok saya pengen beli. Akhirnya saya usahakan dari ngojek, saya dapat uang, terus akhirnya saya beli. Nah, tanpa saya sadari itulah asal muasal Mahaswin Farm. Jadi saya pribadi pemilik Mahaswin Farm, saya tidak memiliki latar belakang peternakan. Saya anak STM dari Surabaya yang merantau ke Yogyakarta dengan modal bonek, bondo nekat. Jadi kita nggak punya teman, saudara, kerabat, dan tabungan untuk datang ke Jogja, tapi saya percaya apa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil. Iya, jadi kita nggak punya basic sama sekali tentang peternakan, tentang hewan, pemahaman, dan lain sebagainya, tapi semua itu bisa dipelajari dan pengalaman akan berbicara dengan sendirinya. Kita berjalan melalui proses panjang, jadi kita tidak sesuatu yang instan. Dari 2012 kita memulai memperdagangkan ayam Polandia. Sejak itu kita berproses. Kita jual, untungnya kita tabung, kita beli 2 ekor, kita jual, kita beli 3 ekor, dan seterusnya. Hingga tahun 2014, saat itu Presiden Jokowi pertama kali dilantik, dan saya pernah menonton satu pidato di mana pidato itu mengatakan salah satu agenda pemerintah adalah mengangkat sektor pariwisata. Nah, di situ saya melihat peluang besar di mana saat itu tidak ada yang namanya mini zoo. Saat itu belum ada namanya mini zoo. Hewan itu hanya ada di kebun binatang, taman safari. Tapi saya melihat bahwa ada potensi semua orang memiliki mini zoo.
ada potensi kuliner memiliki mini zoo, hotel memiliki mini zoo untuk meningkatkan daya tarik wisatawan. Nah, disitulah saya akhirnya memberanikan diri untuk menjadi seller atau dalam tanda kutip mungkin bahasa umumnya makelar untuk hewan-hewan yang eksklusif seperti merak, pisen dan seterusnya. Nah, di situ alhamdulillah ternyata banyak yang berminat. Nah, dari situlah saya memberanikan diri juga untuk mulai melangkah dari ayam hias biasa menjadi ayam hias eksekutif. Ya kan, di mana di situ ada merak, pisen, rusa tutul, kura-kura dan seterusnya untuk mengisi mini zoo dan semua kebutuhan kebun binatang seluruh Indonesia. Nah, disitulah Masinfarm mulai dilirik dan berkibar seluruh Indonesia, seantero Indonesia dan luar negeri. Dan ketika Masinfarm sudah mencapai puncaknya, Masinfarm harus tidak boleh kehilangan motivasi. Masinfarm harus terus eksis, harus menjadi motivasi buat anak-anak muda, untuk motivasi untuk orang-orang yang sama seperti kami, berangkat dari ketidakmampuan, keterbatasan yang luar biasa. Dan disitulah Masinfarm melompat untuk menangkarkan burung unta di tahun 2017. Karena burung unta saat itu belum ada yang mampu menangkarkan di Indonesia, dan kami tertantang untuk mampu menangkarkan itu. Sebelum burung unta 2014 hingga 2017 kami adalah penangkaran burung merak terbesar di Indonesia. Nah, kita ekspansi ke burung unta 2017 hingga sekarang. Jadi itu proses yang panjang sejak tahun 2012 sekarang 2024, dan itu kurang lebih 12 tahun. Dan saya pikir 12 tahun itu bukan sesuatu yang singkat, dan kita memiliki banyak pengalaman, jam terbang, dan itu yang membuat kami sampai sekarang berdiri kokoh di sini. Lisensi atau perizinan, ya lebih tepatnya adalah perizinan, ya bahasa untuk peternakan itu lebih ke perizinan. Nah, ini adalah hewan-hewan eksotis, di mana hewan-hewan ini adalah hewan-hewan langka. Nah, saya harus menjelaskan dulu, hewan langka itu ada dua. Langka itu definisi umumnya atau definisi dasarnya, langka itu jarang ditemui. Nah, jarang ditemui ini apakah sudah punah atau bukan asli Indonesia? Nah, ini yang akhirnya tidak banyak orang paham. Langka itu selalu identik dengan dilindungi, padahal tidak. Burung unta itu langka. Tapi kalau zaman ke Afrika, kalau kita ke Afrika, itu nggak langka. Di sana sangat banyak sekali. Artinya definisi langka ini tadi harus dibagi dulu. Hewan-hewan langka wajib memiliki lisensi atau izin tangkar atau izin kepemilikan hewan dilindungi, dan itu adalah hewan-hewan asli Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1990 nomor 5-7 tentang perlindungan satwa. Di situ jelas semua list hewan-hewan dilindungi tercatat di sana, dan itu semua mayoritas 100% hewan asli Indonesia. Artinya hewan bukan asli Indonesia tidak wajib memiliki lisensi atau izin tangkar. Masinfarm memiliki izin, tapi izin kepemilikan. Tapi kalau hewan-hewan yang lokal, kita memiliki izin tangkar resmi. Itulah PR kita sebagai peternak, sebagai konten kreator atau sebagainya, untuk menyampaikan edukasi bahwa seperti yang tadi saya sampaikan, hewan langka itu belum tentu dilindungi, di mana kita jangan terburu-buru untuk melaporkan orang yang memiliki hewan langka, karena belum tentu hewan langka itu dilindungi. Yang kasihan adalah petugas, sudah mempersiapkan segala-galanya, nyampe sini ternyata tidak ada yang dilaporkan, hewan dilindungi yang dimaksud tidak ada. Nah, itu yang akhirnya ngeprank. Banyak masyarakat atau orang itu mensejajarkan Masinfarm itu sebagai mini zoo. Nah, di sini saya coba untuk klarifikasi. Saya merasa terhormat, saya merasa senang ketika memang saya seperti mini zoo. Tapi saya pastikan saya ada di posisi peternak. Saya bukan mini zoo penghobi yang untuk mendisplay untuk dipertontonkan. Saya adalah peternak yang menyuplai semua mini zoo seluruh Indonesia. Dan saya selalu mengedukasi masyarakat, teman-teman di luar sana yang memiliki hewan-hewan langka yang dilindungi. Karena memang alangkah lebih bijaksananya hewan dilindungi itu kalau mau ya pakai izin, kalau mau tidak mau terjebak dengan perizinan ya beli yang hewan-hewan luar negeri saja. Di Masinfarm kita punya standar atau SOP penangkaran, di mana SOP itu
terlahir bukan dari teori-teori peternakan, tapi kita mengalami proses yang panjang, di mana ketika ada yang sakit harus penanganannya seperti apa, ketika ada yang melahirkan atau ada yang menetas harus seperti apa, dan kita semua punya aturan-aturan yang sudah kita terapkan bertahun-tahun, dan itu hanya bisa kita share ketika mitra-mitra kita yang sudah mungkin bekerja sama dengan kita. Jadi karena SOP yang ada selama ini adalah menjaga kebersihan. Di burung unta di Masin Farm kalau kita lihat kandangnya kumuh. Karena kekumuhan itulah daya tahan tubuh dan kekebalan antibodinya lebih tinggi daripada peternakan-peternakan yang bersih. Nah, hal-hal seperti ini kan bertolak belakang. Jadi terkadang kita cukup hati-hati untuk men-share tentang SOP yang ada di Masin Farm, karena memang saya bisa pastikan akan menjadi kontroversi dan menjadi perdebatan panjang, dan kami mencoba untuk menghindari itu. Saya pastikan tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar, karena semua berjalan dengan aturan-aturannya masing-masing dan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Masin Farm menggunakan etika-etika dasar di mana hewan itu harus kita sejahterakan. Jangan dipaksa dia diperas kulitnya, diperas dagingnya, diperas ini, tapi dia tidak sejahtera. Hukum alam itu pasti terjadi. Hukum alam itu secara tidak kita sadari akan terjadi dengan sendirinya. Ketika kita memelihara hewan, melestarikan hewan, mensejahterakan hewan, hewan itu akan memberikan kita susunya, dagingnya, kulitnya, anaknya, telurnya, dan seterusnya. Kita bisa melihat dari sisi yang lebih fundamental, di mana hewan-hewan itu adalah ciptaan Tuhan, dan semua ciptaan Tuhan itu adalah hak manusia untuk bisa dimanfaatkan. Jadi manfaatkanlah dengan cara yang bijaksana. Lestarikan dia, sejahterakan dia, dan kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari si hewan ini tadi. Jadi semua ada norma-normanya, etikanya ketika kita bicara kehidupan. Di mana sekarang sistem bisnis Masin Farm adalah berbuat baik, memberikan kebaikan. Tadi teman-teman sudah melihat ada ayam Polandia. Kita sampai sekarang masih ternak. Bukan untuk dijual, tapi untuk dibagi-bagikan gratis. Tujuannya satu, ketika saya memberikan gratis satu orang satu, otomatis orang ini harus beli kandang. Ada ekonomi yang bergerak di situ. Ketika orang ini dulu tidak punya hewan, akhirnya dia punya hewan, dia harus beli pakan. Ada ekonomi lagi yang bergerak di situ. Ada ekonomi yang efek gondola di situ hanya karena satu ekor. Nah, di situ secara kita tidak sadari, ada sistem bisnis yang tidak pernah dihitung oleh manusia, yang dimana doa-doa orang seperti inilah yang membuat kami, Masin Farm, berdiri sampai sekarang. Karena kami didoakan oleh orang banyak. Iya. Sejak tahun 2015, saya itu menjadi konsultan wisata seluruh Indonesia. Hingga tahun 2019, saya mulai terpanggil di mana kok saya membuat banyak wisata seluruh Indonesia, tapi kampung saya sendiri terbengkalai. Disitulah Masin Farm akhirnya menyadari bahwa kamu dulu datang ke sini hanya modal 25.000, kamu dulu dibantu oleh masyarakat, diperhatikan masyarakat, disupport masyarakat, waktunya kamu kembali. Disitulah Masin Farm akhirnya berpikir apa yang bisa dilakukan Masin Farm untuk masyarakat yang selama ini mensupport. Karena masyarakatnya welcome, masyarakatnya mensupport, masyarakatnya mendukung, itu sudah sangat luar biasa. Dan disitulah Masin Farm harus mengembalikan semuanya. Karena ini bukan milik Masin Farm, ini semua titipan. Ini bukan punya saya, ini titipan. Kita jaga bareng-bareng dan kita manfaatkan bareng-bareng. Dan saya tidak pernah takut kehilangan karena modal saya cuma 25.000. Jadi kalau ini semua terjadi sesuatu yang fatal, kenapa saya harus takut? Sekarang saya punya 25.000 lebih banyak daripada yang lalu. Ya kan? Jadi saya untuk mengulangi, saya masih, insya Allah masih bisa. Nah, itulah alasan kenapa Masin Farm 2019 akhirnya melirik tanah di sini. Dimana kalau kita punya gagasan wisata, inilah titik terbaik. Nah, ini adalah kunci di mana semua potensi ini bisa diikat menjadi satu kesatuan dan menjadi sebuah desa wisata.
Karena ini potensi sudah ada sejak leluhur kita. Candi yang buat itu leluhur kita, Sri Baginda Sanjaya di abad ke-5. Mereka mewarisi candi untuk kita hari ini. Tapi kita belum bisa maksimal memanfaatkan itu. Tuhan mewarisi kita sungai yang indah. Mewarisi juga sudut pandang matahari terbenam. Sudut pandang view Merapi. Nah, kehadiran saya di sini tujuannya sebenarnya untuk mengikat semua potensi itu menjadi satu kesatuan dan menjadi satu nama, menjadi Gebang Park, di mana kita sudah menjadi taman atau menjadi gebang yang itu sangat besar potensinya. Selain potensi masyarakat, dari seni, budaya, ekonomi kreatif, kuliner, dan sebagainya. Artinya kita semua punya syarat untuk menjadi desa wisata. Saya melihat itu. Akhirnya saya mencoba untuk mengorbankan diri, meninggalkan semua aktivitas saya sebagai konsultan wisata yang dibutuhkan seluruh Indonesia. Saya 3 tahun diam di sini berpikir bagaimana caranya ini bisa terrealisasi dengan tantangan-tantangannya. Mungkin menjelaskan, meyakinkan, melatih masyarakat bagaimana caranya membuat wisata, bagaimana caranya menangani tamu, bagaimana caranya membuat produk-produk unggulan untuk wisatawan dan sebagainya. Nah, ini butuh proses panjang dan hari ini kita sudah mencapai tahun ketiga dan ketika orang lain berpikir ini melelahkan, saya pastikan secara alam bawah sadar saya mengatakan ini melelahkan. Tapi saya selalu termotivasi di mana saya datang tidak dengan modal besar dan ini sebenarnya sebuah tugas, sebuah tantangan yang harus saya selesaikan, dan itulah yang membuat saya terus optimis, terus berjalan karena saya akhirnya menyimpulkan bahwa tidak semua harus diselesaikan cepat, dan ketika sudah waktunya jangan ditunda, kalau belum waktunya jangan dipercepat. Itu pesan moral dari kura-kura yang saya pelihara. Jadi saya secara tidak langsung dengan tanda kutip mungkin ngobrol dengan hewan-hewan saya, dan mereka memberikan pesan-pesan moral, motivasi bahwa caranya begini loh Mas Aswin, caranya begini loh Mas Aswin. Itu semua berkaitan dengan wisata yang akan kita bentuk, dan saya bersyukur Tuhan memberikan takdir saya menjadi tukang ayam, dan saya mencoba untuk menjadi yang terbaik di posisi yang saya tempati. Saya tidak paham arti sukses. Yang saya paham adalah arti berjuang. Ketika kita mencari kesuksesan, kita tidak punya muara. Akhirnya kita terus berambisi, kita terus terjebak dengan lingkaran setan, di mana akhirnya kita menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Buat saya, sukses itu adalah ketika kita mampu bermanfaat untuk orang sekitar, ketika kita mampu membahagiakan orang lain, ketika kita mampu tersenyum, ketika mampu tidak memiliki utang. Itu adalah sukses. Di mana hidup kita itu berkah untuk sekitar kita, entah untuk manusia, hewan, tumbuhan. Buat saya itulah sukses, karena kita diciptakan untuk itu, bukan untuk menimbun kekayaan. Jadi buat saya sukses adalah ketika kita mampu bermanfaat, dan ketika kita meninggal ditangisi semua orang. Itu kunci sukses buat saya. Bersama Bermetamorfosa.